Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas dan mentelaah hikmah yang ke-13 dari hikmah-hikmah yang termaktub dalam Al-Hikam Al-Ata'iyah. Pada hikmah yang ke-12 kemarin telah dijelaskan tentang uzlah yang bisa memberi manfaat yang baik kepada kalbu, yaitu uzlah yang dibarengi dengan tafakur. Seperti apa uzlah yang membawa kebaikan kepada kalbu secara teknis? Implementasinya seperti apa? Infiradul qalbi billah, menyendirikan hati semata-mata untuk Allah. Ini akan memberikan dampak apa? Kalbu yang seperti apa yang bisa mengais hikmah dan manfaatnya, seperti apa implementasi dan pengamalannya, dan seperti apa pula yang bisa menghalangi dan sesuatu yang mengurangi kehikmahan dari uzlah yang dilakukan seorang hamba. Barangkali beberapa hal yang seperti barusan saya sampaikan itu yang akan menjadi tema pembahasan hikmah yang ke-13 yang akan kita baca pada pagi hari ini. Sekalipun seperti juga hikmah-hikmah yang lain, andai hikmah ke-13 ini kita baca secara otonom, kita baca sendiri, tidak usah kita hubungkan dengan hikmah ke-12, tetap relevan, tetap bisa kita pahami dan tetap memberikan beberapa makna hikmah yang baik yang bisa kita pahami. Hanya saja seperti hikmah-hikmah yang ada dalam Hikam Al-Ata'iyah ini bisa untuk kita relatkan, bisa untuk kita hubungkan dengan hikmah sebelumnya dan juga bahkan nanti dengan hikmah yang setelahnya. Baik rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita baca hikmah yang ke-13 ini karena cukup panjang. Nanti saya menerjemahnya cukup sekali saja. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif Ibnu Athaillah Sakandari, kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawatih am kaifa yatma'u ayat khula hadratallah wa huwa lam yatatohhar min janabati ghafalatih am kaifa yarju ayafhama taqa'iqal asrori wa huwa lam yatub min hafawati. Saya terjemahkan. Kaifa yusyriku qalbun, bagaimana akan mau kalbu bersinar terang, suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih, sementara rupa-rupa makhluk masih menempel di cerminnya. Am kaifa yarhalu ilallahi, atau bagaimana kalbu bisa bergerak berangkat menuju Allah. Wa huwa mukabbalun bisyahawati, sementara ia masih terikat oleh syahwat-syahwat. Am kaifa yatma'u ayat khula hadratallah, atau bagaimana hati berharap tiba dan masuk di hadirat Allah.
wa huwa lam yatatohar min janabati ghafalati, sementara ia belum bersuci dari janabat kelalaiannya. Am kaifa yarju ayafhama daqaiqal asrori, atau bagaimana kalbu berharap bisa faham lembutnya siri-siri ilmu Allah, wa huwa lam yatub min hafawati, sementara dia tidak tobat dari luput-luputnya. Hikmah yang ke-13 yang baru kita baca ini rekan-rekan, terdapat 4 makalah. Masing-masing makalah memuat 2 hal yang bertentangan, 2 hal yang kontradiktif, 2 hal yang dimana kalau satu kita lakukan, satu yang lainnya tidak bisa kita kerjakan. Mari kita baca sembari kita coba uraikan secara agak global dulu. Ada 4 makalah di hikmah yang ke-13. Makalah pertama, kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih, bagaimana hati bisa bersinar terang oleh nur Allah jikalau rupa-rupa makhluk masih menempel di cerminnya. Makalah pertama. Makalah pertama ini memuat 2 hal yang bertentangan. Hati mau bersinar tidak akan bisa kalau cermin hati masih kotor oleh rupa-rupa makhluk yang menempel. Kalau rupa-rupa makhluk masih menempel di hati, tentu kalbu tidak akan bisa bersinar oleh nur Allah. Nah, berarti memuat 2 hal yang tidak mungkin dilakukan bersama-sama. Makalah kedua, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawati, bagaimana hati bisa tergerak berangkat menuju Allah kalau hati masih terikat oleh syahwat-syahwat, terbelenggu oleh nafsu-nafsu. Hati bisa berangkat untuk mendekat kepada Allah jika ia tidak terikat oleh ikatan-ikatan syahwat. Kalau masih terbelenggu oleh nafsu, masih terbelenggu oleh syahwatnya sendiri, terpenjara oleh ingin nafsu syahwatinya, maka tentu tidak bisa berangkat menuju Allah. 2 hal yang bertabrakan, 2 hal yang kontradiktif. Satu bisa dilakukan, satu lain tidak bisa dilakukan. Makalah ketiga, am kaifa yatma'u ayatul hadratallah wa walam yatatohar min janabati ghafalati, hati berkeinginan tiba dan masuk pada hadirat Allah, sementara ia lalai, lupa, tidak pernah ingat, tidak zikir kepada Allah kalbunya, ya tentu tidak bisa. Kalau ingin tiba ke hadirat Allah, kalbu harus selalu ingat, harus selalu zikir, tidak lalai, dan kelalaian hati dari zikrullah itu disebut jinabat kalbu. Dan makalah yang keempat terakhir, am kaifa yarju ayafhama daqaiqal asrori wa huwa lam yatub min hafawati, berharap untuk bisa memahami siri-siri kelembutan ilmu dari Allah, sementara ia masih selalu luput dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak bisa. Itu makalah yang keempat. Baik rekan-rekan yang saya muliakan, kita akan dalami masing-masing makalah dari hikmah yang ke-13 ini. Kita baca dari awal lagi. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati, bagaimana hati bisa bersinar
mendapatkan nur dan cahaya yang diberikan Allah. Sementara rupa-rupa dan gambaran makhluk masih menempel secara muntabi'ah, menempel lekat-lekat di cerminnya. Apa hubungan mir'ah dengan kalbu? Apakah kalbu itu punya cermin? Rekan-rekan yang saya muliakan, kita tidak perlu ikut polemik tentang itu, tapi akan saya jelaskan sesuai dengan redaksi hikmah yang ke-13 makalah pertama ini, seperti yang akan saya jelaskan begini ya. Kalbu itu memproses rasa yang dikirimkan oleh akal, oleh otak. Otak, akal yang mengolah pertama sebelum dikirimkan ke kalbu itu disebut dengan mir'atul qalbi. Jadi hati ini punya cermin. Cerminnya adalah akal. Kalbu punya cermin. Cermin adalah otak yang selalu berpikir, selalu iktisab. Nah, jadi kalau kita memahami seperti itu mudah. Kalau polemiknya hati itu sebenarnya kan nggak punya mir'ah, ya itu ada saja yang mengatakan seperti itu. Tapi biar kita mudah memahami, kita buat struktur bahwa kalbu punya mir'ah. Mir'ahnya kalbu adalah akal, adalah otak. Nah, bagaimana kalbu, hatimu bisa mendapatkan nur dari Allah sehingga terang benderang, sementara otakmu masih terus berpikir tentang makhluk, tertempel segala obsesi dan keinginan tentang makhluk, berpikirnya makhluk, maka akan terhalangi untuk mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikirnya tentang sesuatu yang fana, bagaimana bisa mendapatkan nur dari Allah yang dia selalu ada dan qadim. Rekan-rekan yang saya muliakan, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun, dalam surat Al-Mutaffifin. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, ini bisa menutup hati seseorang, bisa menutup hati kita untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selanjutnya apa? Kala innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, dan hari itu mereka betul-betul terhalang, terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteks asli dari dua ayat yang kita baca ini memang dalam konteks yaumul qiyamah, yaumil hisab. Tapi bagi seorang hamba yang dia mengerti bahwa tiap hari itu adalah yaumil hisabnya, bahwa tiap hari kapan dia melakukan sesuatu, berpikir akan sesuatu yang selain Allah, otomatis itu akan menghalanginya untuk mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah pernah mengutip bahwa Imam Asy-Syafi'i mengatakan manida'a annahu jama'a baina hubbid dunya wa baina khaliqiha fi qalbihi faqad kadzaba. Barang siapa mengaku ia mengumpulkan cinta dunia dan cinta pencipta dunia dalam hatinya, orang itu pasti dusta. Tidak mungkin hati akan mencintai Allah sekaligus mencintai makhluknya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih, firmannya dalam Al-Ahzab ayat 4. Allah tidak akan menjadikan pada seorang
makhluk seorang manusia di dalam dirinya dua kalbu, yang kalbu cinta kepada Allah, kalbunya yang satu cinta kepada makhluknya, tidak mungkin. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, pilihannya hanya mencintai Allah atau mencintai lainnya. Sehingga saya mengutip apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, khalqun wa khaliqun la yajtami'an. Tidak mungkin satu hati mengumpulkan antara makhluk dengan khaliq. Dunya wa akhirah fil qalbi la yajtami'an, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dunia dan akhirat menjadi satu dalam hati, yang hati itu pasti satu bagi seorang manusia, itu tidak mungkin. La yutasawwaru wa la yasihu. Oleh karenanya pilihannya satu, apakah makhluk ataukah khaliq, Allah ataukah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qad yutasawwar ayakunal khalqu fi zahirika wal khaliq fi batinika. Bisa makhluk dalam lahiriahmu, khaliq dalam batinmu. Ad-dunya fi yadika wal akhirah fi qalbika. Dunia di tanganmu, akhirat di kalbumu. Makhluk di tanganmu, Allah di kalbumu, bisa. Tapi amma fil qalbi fala yajtami'an, kalau di kalbu tidak mungkin duanya berkumpul. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, ketika hati cerminnya masih tertempeli oleh rupa-rupa makhluk, maka nur Allah akan terhalang untuk menyinari kalbu tersebut. Boleh dan bisa lahiriah kita bersama makhluk, boleh dan bisa apapun tentang dunia ada di tangan kita, tetapi hati hanya bisa satu, apakah Allah ataukah selain Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan, Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Ibnu Taimiyah. Ini hadis sahih ini. Idza atnabal abdu nukita fi qalbi nuktatu sauda. Kalau hamba itu berdosa, maka ada satu nuktah dalam kalbunya, nuktah hitam. Semakin dia banyak berdosa, nuktah hitamnya semakin banyak. Semakin banyak, maka bisa jadi hati tersebut hitam legam, tidak tembus oleh nur Allah. Nur Allah akan terhalangi untuk menyinari kalbunya. Maka jika ingin engkau hatimu bisa terang oleh sinar Allah, maka dalam hikmah ke belakang ya, ini saya belajar dari Gus Buluri baru ngaji ini. Syekh Ibnu Bat Arundi mengatakan begini, fa'ida arota hululal anwari fihi, ya, maka farihu minal aghyari. Kalau engkau berharap bahwa hatimu bisa dimasuki oleh nur-nur Allah, fafarihu minal aghyari, kosongkan dari makhluk-makhluk. Jadi hati ketika kosong dari makhluk, hati tidak ada yang menempati dari makhluk, maka nur Allah bisa menempatinya. Rekan-rekan yang saya muliakan, itu makalah pertama dari hikmah yang ke-13. Makalah yang kedua, am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Bagaimana hati bisa bergerak bebas
untuk berangkat menuju Allah. Wa huwa mukabbalun bisyahawati, sementara hati masih terikat oleh syahwat-syahwat. Haji Akbar dulu hobinya rihlah yarhal ya. Rihlah itu kan perjalanan yang menyenangkan. Bagaimana hati bisa berjalan dengan gembira menuju Allah, sementara hati masih terikat oleh syahwat, terbelenggu oleh nafsu. Fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Kalau orang memilih dunia, maka ya tempatnya adalah jahim, neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau orang selalu waspada terhadap apa derajat Allah atasnya, maka dan dia nahan nafsa anil hawa, selalu mengendalikan nafsu dan hawanya, maka fa'inal jannata hiyal ma'wa, surgalah tempat tinggalnya. Rekan-rekan yang saya muliakan, surga itu disimbolkan tempat yang bebas nan luas. Arduhas samawati wal ard, luasnya melebihi langit dan bentangan bumi. Surga itu adalah disimbolkan bebas dan luas, dan itu tidak bisa dimasuki oleh syahwat. Dan yang bisa tinggal di surga yang bebas dan luas itu tidak bisa jika masih terikat oleh syahwat. Oleh karenanya, bebaskan hatimu untuk senantiasa gembira dan bahagia, bergerak menuju ridhonya Allah dengan cara lepaskan ikatan-ikatan syahwat, bebaskan dari belenggu-belenggu nafsu dan syahwat akan mengikat kalbu untuk bisa bergerak rihlah, bergembira secara bahagia, beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makalah ketiga, am kaifayat mau ayat hula hadratallah wa huwa lam yatatohar min janabati ghafalati. Bagaimana hati berkeinginan tiba di hadirat Allah, hadir dalam bahasa harfiah, tapi tolong dimaknai secara tidak harfiah. Bagaimana bisa tiba dan dekat kepada Allah, bagaimana bisa hadir setiap undangan Allah tiba kepadamu, sementara hatimu belum suci dari jinabat yang berupa lalaimu, berupa tiada zikir dan ingatmu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Firman Allah, wahai orang beriman, jangan kau dekat-dekat sholat ketika engkau mabuk sampai engkau mengerti apa yang kau lakukan. Orang mabuk itu lupa, lalai. Orang mabuk tidak ingat, maka jangan mendekat sampai betul-betul sadar tidak mabuk lagi, sampai mengerti apa yang dikatakan. Seterusnya apa? Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Juga jangan dekat-dekat dengan sholat. Mayoritas ahli tafsir mengatakan jangan dekat-dekat dengan sholat itu jangan dekat-dekat dengan tempat sholat. Jangan dekat-dekat, jangan mendekati tempat sholat masjid jikalau engkau junub. Apa persamaan orang junub dengan orang mabuk? Sama-sama disebabkan oleh sesuatu yang melalaikan. Junub itu kan gara-gara suatu kenikmatan yang lalai, yang membuat lupa, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Athaillah Sakandari menggambarkan orang yang ghaflah, lalai kepada Allah itu seperti orang yang junub.
Karena dia lupa, karena dia tidak zikrullah. Dan junub itu berarti pula jauh. Lalai kepada Allah membuat orang jauh kepada Allah. Tanda orang dekat kepada Allah selalu ingat dan berzikir kepadanya. Bahkan seharusnya tanda daripada orang yang tidak munafik adalah banyak zikrullah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yazkurunallaha illa qalila. Jadi tandanya orang munafik kalau sholat malas, ingat Allah sedikit ingat Allah. Nampaknya tanda-tanda munafik banyak di antara kita semua ya. Rekan-rekan yang saya muliakan, maka jika ingin tiba ke hadirat Allah, artinya ingin dekat kepada Allah, ya jangan menjauh. Junub itu artinya jauh. Cara kita tidak menjauh dari Allah, maka selalu ingat kepada Allah. Ingin tiba di hadirat Allah, ingin selalu bisa hadir atas undangan-undangan Allah, maka jangan junub dengan lupa-lupamu. Makalah yang keempat, am kaifa yarju ayafhama taqaiqal asrori wa huwa lam yatub min hafawati. Bagaimana kalbu berharap untuk bisa memahami lembutnya siri-siri ilmu yang diberikan Allah, kalau ia tidak tobat dari hafawat, luput-luputnya. Rekan-rekan yang saya muliakan, mayoritas para pensyarah hikam mengaitkan makalah keempat ini dengan firman Allah yang menyuruh kita bertakwa kepadanya, kemudian Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya wa yu'allimukumullah. Kemudian diakhiri dengan innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala-galanya. Artinya ada saat-saat bahkan ilmu diajarkan langsung oleh Allah. Jadi ini diuraikan dalam beberapa penjelasan hadis ya. Hadisnya ini memang tidak sahih rata-rata. Ada yang mursal, ada yang dhaif. Contohnya kita baca hadis yang diriwayatkan oleh As-San'ani dalam At-Tanwir, Syarah Jami' Shaghir. Man zahida fid dunya alamahullah bila ta'alumin. Barang siapa zuhud di dunia, Allah akan memberikan dia ilmu tanpa belajar. Kalau versinya Ustadz Sofi, inilah ilmu laduni. Apa bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketakwaan yang sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan dalam rupa zuhud, dalam rupa zuhud fit dunia. Allah akan memberikan ilmu yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari sebagai ilmu yang sirri. Hadis ini setelah kita banyak pelajari, rata-rata memang dinisbatkan, bahkan sebagian mengatakan ini dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, ada yang mengirsalkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Namun dibalik itu semua, Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, yang pernah saya ceritakan beberapa waktu lalu, mengatakan syawahidus syar'i
bahwa bukti-bukti yang telah berlaku dari salafus sholih ini membuktikan kebenaran hadis ini. Barang siapa bertakwa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah engkau kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu ilmu, akan memberikanmu ilmu. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, hadisnya memang lemah, tapi fakta dan kenyataan dari syawahidus syari dan apa yang dicontohkan dan dilakukan oleh as-salafus sholih ini betul-betul terbukti. Ketakwaan yang sejati kepada Allah akan mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketakwaan itu kan banyak sekali tingkatan dan marotibnya. Ketakwaan yang zuhud, ketakwaan yang di sana ada asketisme, ada zuhudnya hati, ada keinginan hanya kepada Allah, tidak menginginkan apapun dan siapapun selain Allah dan ridhonya. Rekan-rekan yang saya muliakan, inilah hikmah yang ke-13 yang terdiri dari 4 maqalah. Kalau kita perhatikan secara lebih teliti, inilah implementasi dari infiradul qalbi billah. Inilah implementasi dari uzlah maknawiyah. Inilah secara teknis pengamalan dari kita hanya menjadikan hati terisi oleh Allah, hati hanya untuk Allah, hati hanya tersambung kepada Allah, dan itu makna daripada zuhud maknawiyah yang kita pelajari pada hikmah ke-12 kemarin. Nah, kalau kita sudah infiradul qalbi billah, banyak manfaat yang akan tiba kepada kalbu. Kalau kita jeli dalam membaca hikmah ke-13 ini, contoh, setiap maqalah dari 4 maqalah yang terdapat di hikmah ke-13 ini itu menyimpan makom dan martabahnya sendiri. Misal, maqalah pertama, ketika hati menyisihkan selain Allah, ketika cermin hati bersih dari makhluk, maka akan ada nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah makom nurul hidayah. Maqalah kedua, makom taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah bersih dan bebas dari ikatan-ikatan syahwat yang mengekang, dari belenggu nafsu yang memenjarakan, maka kalbu punya kebebasan dan kemampuan untuk bergerak dengan bahagia menuju ridha Allah. Maqalah ketiga itu mengisyaratkan qurbah, agar seseorang bisa minal muqarrabin, bisa dekat dengan Allah. Kuncinya adalah zikrullah senantiasa. Dan derajat yang keempat dalam maqalah yang keempat adalah martabatut takwa, ketakwaan yang tinggi. Karena kalau antum baca tentang referensi takwa banyak sekali, tapi ini ketakwaan yang wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kenapa sering dikaitkan dengan kezuhudan? Kalau antum teliti, wattaqullaha wa yu'allimukumullah ini ada dalam ayat bisnis, ayat tijarah, utang piutang, ayat paling panjang di Al-Quran, ayat yang hampir menyudahi di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Di antara sela-sela penjelasan Allah, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran yang bicara tentang duit, tentang bisnis, tentang tijarah, tentang perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan utang piutang dan harta. Allah menutupnya dengan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Rekan-rekan yang saya muliakan,
Dengan demikian, inilah implementasi sesungguhnya dari uzlah maknawiyah. Ketika kita infiradul qalbi billah dengan 4 makalah, dengan 4 tindakan yang dijelaskan dalam hikmah ke-13 ini, maka hati akan mencapai manfaatnya masing-masing. Dan tugas kita bukan meraih nurnya Allah. Tugas kita adalah membersihkan cermin hati dari kotoran berupa bayang dan gambar-gambar makhluk. Tugasmu bukan memberangkatkan hatimu kepada Allah, tetapi bebaskan hatimu dari belenggu nafsu. Itu tugasmu. Biarkan nanti akan datang sendirinya hati dan kalbu itu menuju ridho Allah dengan bahagia. Kita yang harus mesti kita lakukan adalah selalu zikrullah, mengurangi ingat dan zikir bukan kepadanya, maka dengan sendirinya engkau akan mendapatkan manfaat untuk tiba di hadiratnya. Demikian juga yang mesti kita lakukan adalah senantiasa taubat, membersihkan diri dari hafawat, membersihkan diri dari keluputan-keluputan sebagai bentuk ketakwaan dan zuhud kita. Engkau nggak usah memikirkan, aku belum dikasih ilmu laduni dari Allah, aku belum mendapatkan pengajaran dari Allah langsung. Itu bukan urusanmu. Urusan kita adalah selalu berusaha taubat dari hafawat. Kenapa dibilang hafawat? Rekan-rekan yang saya muliakan, Pensarah Al-Hikam mengatakan hafawat itu bukan maksiat yang menyebabkan dosa. Hafawat itu saya artikan luput, karena adalah kegiatan atau pekerjaan atau sesuatu yang sebenarnya nggak dosa, tetapi itu mengurangi wirai seseorang, tetapi itu mengurangi derajat seseorang di depan Allah. Contoh, ini mohon maaf ya, nggak usah tersinggung kita semua ya. Bisa makan sedikit, kenapa makan banyak? Itu hafawat. Bisa sederhana, walaupun uang kita banyak, kenapa harus bermewah-mewahan? Itu namanya hafawat. Dan hafawat itu menutup seseorang untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebutkan tadi, ini takwa bukan sembarang takwa. Derajat takwa yang tinggi, derajat takwa yang dihiasi oleh zuhud dalam kalbu. Rekan-rekan yang saya muliakan, maka mari kita lakukan 4 hal yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini. Soal hatimu kemudian tersinari oleh nurnya, soal hatimu kemudian berangkat secara bahagia untuk menuju ridhonya, soal hatimu kemudian bisa tiba ke hadiratnya, soal hatimu dilimpahi oleh Allah ilmu darinya. Itu bukan urusanmu. Tugas dan yang ditaklifkan kepada kita adalah membersihkan hati dari tempelan makhluk, membebaskan kalbu dari belenggu nafsu, mensucikan hati dari jinabat lalai, dan senantiasa menjaga kalbu dari keluputan-keluputan untuk mendapatkan apa yang disebutkan di sini, taqa'iqul asrar. Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah hikmah yang ke-13, agak panjang. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk senantiasa lebih baik dalam beramaliyah, membuktikan ubudiyah kita kepadanya. Al-afa minkum, mohon maaf khilaf dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.